Jadi biarkan orang tua itu kalau bicara sama kita curhat masalah dagang, dengerin aja. Kenapa? Karena suatu saat kita bakal jadi orang tua. Kenapa kan kita pelajari dari sekarang? Berbeda. Baik, kata para ulama, kalau ente nggak bisa belajar tua, maka umur akan mengajarkan ente supaya jadi tua. Jadi selamanya kita ini bakal tua, cuman kita tuanya itu dalam pikiran atau dalam usia. Kalau kita keburu tuanya itu masih muda, kita sudah tua pikiran kita, maka itu balik. Dalam hadis disebutkan bahwa ajaballahu imra'an atau sobiyan la sabwatalah. Allah ini kagum terhadap orang, anak kecil yang tidak punya anak-anak di dalam pikirannya, tapi dia udah mikir sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azkat tahiyati wat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rawayna fihi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi di dalam menukil beberapa hadis yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang, beliau meriwayatkan masih dari Amalul Yawm wa Laila Ibnu Sunni. Ketika tidak disebutkan karangannya di dalam kitab apa, berarti dalam kitab Amalul Yawm wa Laila. Ini termasuk kitab mufid ya, yang sangat berkah, yang banyak ditukil ulama-ulama di dalam meriwayatkan zikir-zikir. Waraina fihi, ya maksudnya fi Amalul Yawm wa Laila Ibnu Sunni an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sina Anas bin Malik ini termasuk sigharus sahabah, bukan kibarus sahabah. Di antara para sahabat itu ada yang disebut mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu mereka ngalamin zaman jahiliyah juga ngalamin zaman Islam. Itu rata-rata adalah kibarus sahabah, sahabat-sahabat sepuh yang ngalamin masa jahiliyah juga masa Islam juga ngalamin, itu mukhadram. Itu. Ada lagi kibarus sahabah. Itu umumnya mereka kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang sepuh. Ada yang memang zaman Nabi itu mereka pemuda, zaman Rasulullah SAW itu. Ada yang sigharus sahabah, mereka ngalamin Rasulullah itu masa kecil, masa anak-anak. Sina Hasan, Sina Husain, Sina Abdullah bin Abbas, Sina Abdullah bin Zubair, kemudian Sina Anas bin Malik. Ini termasuk sigharus sahabah. Jadi Rasulullah ketika ke Madinah itu, Sina Anas bin Malik itu, ibunda beliau datang membawa Sina Anas bin Malik, kemudian meminta kepada Nabi agar dijadikan orang yang bantu-bantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu, ingat ya, beliau itu dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Jadi kaum Ansar itu adalah dua kelompok besar, dua qabilah besar, dan masih ada sangkutan persaudaraan. Satu dari kaum Aus, qabilah Aus, kedua dari qabilah Khazraj. Nah, Sina Anas bin Malik ini qabilah Khazraj. Nanti diperkecil lagi dari Bani Najjar. Bani Najjar termasuk ada kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya. Beliau itu, karena kan waktu ibunda Nabi Sayyidah Aminah itu, setelah wafatnya ayahanda Nabi itu, Rasulullah diajak oleh ibunda beliau itu ke Madinah untuk mengunjungi keluarga ibunya, termasuk berziarah ke makam ayahanda beliau ya. Jadi itu kunyahnya kita sebagaimana di Arba'in. Hadis Arba'in siapa? Abu Hamzah ya, Abu Hamzah Sina Anas bin Malik. Nah, ini dibawa oleh ibunda beliau itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu sahabiah ya, Ummu Sulaim. Itu salah satu perempuan yang terkenal. Cuman kalau Sina Anas bin Malik dari ayahnya yaitu Malik bin Nadar. Jadi ayahnya Sina Anas bin Malik itu Malik bin Nadar. Cuman nanti lamanya ibunda beliau Ummu Sulaim bintu Milhan
Ummu Sulaim bintu Milhan, karena beliau itu terkenal dengan perempuan cerdas. Jadi kalau perempuan cerdas itu zaman dulu jadi rebutan. Perempuan yang cerdas, bukan perempuan yang cakep, bukan. Apalagi zaman sekarang. Nah nih, abahnya cakep, umi cakep, pas ngelahirin anaknya demek. Misalnya. Kenapa? Ya karena kebanyakan orang tuanya polesan. Paham itu? Ditaplok ini, ditaplok, abahnya begitu juga. Oh, zaman dulu itu mereka itu ngejar itu kalau mau cakep sekali. Ada mereka itu gobila itu terkenal dengan cakepnya. Ada gobila nggak terkenal cakepnya, nggak terkenal cakepnya. Cuman mereka lidah mereka, fasihan mereka terkenal. Ada yang terkenal mereka hubungan asmaranya memang terkenal. Nanti contohnya Banu Amir dari gobilah Yaman itu terkenal, mereka itu memang romantis itu. Memang romantis. Jadi kalau istilahnya udah hubungan dengan seseorang itu mesti sampai menikah. Kalau enggak bakal gila dua-duanya. Itu sampai seperti itu. Cuman mereka kebanyakan mengejar adalah keluarga dari keluarga besar. Karena keluarga besar itu jangankan keluarga besar, bahkan orang-orang biasa pun menjaga anak-anaknya itu supaya terawat dengan cara baik. Ini zaman Nabi Mekah, bayangin Mekah masih terjaga. Tapi ketika mereka punya anak, sebisa mungkin mereka kirim ke pelosok lagi. Mekah itu zaman dulu ya buat sekarang itu pelosok. Tapi mereka kirim lagi ke pelosok. Sebagaimana Rasulullah dikirim ke kabilah Sa'ad bin Bakar. Dikirim, diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kenapa? Mereka itu keluarga besar terkenal, gobilanya itu mereka tukang kuli nyusuin anak orang. Jadi mereka itu terkenal. Jadi kalau punya anak mereka, berarti punya investasi lumayan buat nyusuin. Kadang-kadang satu orang ibu itu sampai nyusuin 2-3 anak. Kenapa? Ngarepin nanti ketika dikirim, nanti orang tuanya bakal ngasih hadiah segala macam. Itu. Nah, ini rezekinya Sayyidah Halimah kalau Rasulullah SAW. Mereka itu mencari begitu. Nah, Ummu Sulaim ini, beliau istilahnya lepas dari abahnya Sayyidina Anas bin Malik, yaitu Malik bin Nadah, langsung jadi rebutan. Termasuk sahabat Abu Talhah. Cuman waktu itu belum masuk Islam Abu Talhah. Abu Talhah ini terkenal. Kalau kita ingin mencari kisahnya Abu Talhah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Beliau itu terkenal saudagar kaya. Cuman namanya perempuan, kalau dia memang cerdas, memang cerdik segala macam, dia juga nyari bibitnya yang bagus, bibit yang unggul. Bukan nyari hartanya, bukan nyari hartanya. Kecerdasan. Jadi mereka itu masa depan anak itu nomor satu benar-benar. Bibit bobot bebeknya itu benar-benar. Dan dindunnya itu benar. Ini Sayyidina Abu Talha itu begitu. Beliau datang berani, punya modal. Betul, kita ini mesti milih bibit unggul. Cuman kita mesti katakan juga, kita ini bibit apa? Betul? Betul? Jadi kalau seandainya kita ini, kalau gambaran ikan kita ini ikan nila, ya mesti riba dengan di kolam ikan biasa. Itu, jangan gabung sama ikan hias. Itu, ikan nila gabungnya sama arwana, ya nggak masuk. Mesti sadar diri, nggak? Ikan nila pengen pembuahan, pengen dikawin sama ikan arwana, jadinya bahaya. Kita juga begitu. Kita juga nyari bibit bobot, cuman yang standar kita aja dapat dengan standar kita. Standar kita perempuan yang baik itu banyak. Oh, kita persiapan dari sekarang, kita ngaji bukan mau kawin, betul. Anda nggak nyuruh kawin, tapi mempelajari ilmu bagaimana memilih itu penting. Disunah-sunahkan. Ketika kita ngelamar, nyari perempuan, maka yang meneliti itu bukan kita, sebab kita bukan perempuan. Tapi ibu ataupun nenek atau bibi kita diajar. Kita kalau sudah dewasa ini sama orang tua itu bukan sekedar anak dengan orang tua, tapi sebagaimana rekan. Kita ini mesti bisa
nyampein keluh kesah kepada orang tua. Begitu juga orang tua, kalau lagi ngobrol itu dengerin aja, ngerti nggak ngerti. Kadang-kadang umi kita ngomong panjang lebar apa segala macam, jangan di stop, biarin. Paham itu? Kita omongan itu, beban pikiran itu kalau nggak dilepaskan bahaya. Nggak ada orang gila dulunya itu cerewet. Rata-rata orang gila itu orang-orang yang murung, yang suka ngurung diri. Biasanya orang cerewet itu gampang nangis, gampang ketawa, gampang happy, gampang sedih. Cuman gampang hidupnya normal gitu secara umum. Jadi biarkan orang tua itu kalau bicara sama kita curhat masalah dagang, dengerin aja. Kenapa? Karena suatu saat kita bakal jadi orang tua. Kenapa kita pelajari dari sekarang? Berarti itu. Baik, kata para ulama, kalau ente nggak bisa belajar tua, maka umur akan mengajarkan ente supaya jadi tua. Jadi selamanya kita ini bakal tua, cuman kita tuanya itu dalam pikiran atau dalam usia. Kalau kita keburu tuanya itu masih muda, kita sudah tua pikiran kita, maka itu balik. Paham itu? Dalam hadis disebutkan bahwa ajaballahu imra'an atau sobiyan la sabwatalah. Allah ini kagum terhadap orang, anak kecil yang tidak punya anak-anak di dalam pikirannya, tapi dia udah mikir sesuatu yang baik. Periksa kamar mandinya tuh, periksa muka sama apa? Sama telapak tangannya. Muka juga begitu juga, termasuk giginya, bentuk bibirnya, matanya, alisnya, apa segala macam. Ilmu wataknya lihat. Paham itu? Nah, dalam posisi seperti itu jangan naruh suka, tapi naruh akal, teliti. Paham itu? Kita ini nggak boleh suka secara langsung, sebab kalau sudah suka itu nempel, susah dibuangnya. Paham itu? Makanya kan kita sunnah kalau nikah itu sama janda sama perawan. Kenapa? Sebab kalau janda itu katanya marasatir rijal, dia sudah ngalamin beberapa laki-laki dan dia sudah pengalaman. Susah ditekuk lagi sama kita. Dan dia kadang-kadang bakal membandingkan. Tuh, nyesel kawin sama si Anu, katanya santri, kok kayak gini hidup. Bakal dibandingin dengan suami pertama. Ngerti? Paham itu? Kita juga begitu, jangan. Kalau udah cocok apa segala macam, berusahalah untuk suka walaupun nggak suka. Banyak para ulama mereka dinikahkan sama perempuan nggak suka sama perempuan itu, nggak suka. Paham itu? Kenapa tetap kita mesti maksain? Sebab ini bibitnya sudah bagus. Berarti tukang dagang, contohnya tukang dagang, dia ngejual itu barang dagangan yang dibutuhkan konsumen apa barang dagangan yang disenangi sama dia? Ayo, kalau kita dagang gimana? Mikirnya, ente hobinya apa sih? Anak hobinya ini jualan pakaian biasa. Apa kesenangannya? Pokoknya peci mereknya anu, modelnya anu, sorban mereknya anu, modelnya anu, baju. Itu kan kesenangan ente. Kalau dijual nanti ente ngejelasin sama orang ini bagus, ini bahannya begitu, belum tentu orang suka. Jualan peci putih, orang di sini dari ujung ke ujung pakai peci hitam. Ente jualan koko, orang senangnya batik kok di sini. Paham tak? Jadi kita lihat kondisi, ngelihat pasar, tetap mau nggak suka, karena itu buat kemaslahatan perdagangan kita. Begitu juga kita jangan dulu suka sama siapapun itu, jangan dulu suka, tapi kita perhatikan dulu. Curhat itu kalau saya mau nih ada ini gini, ngobrol apa pertanyaan kawin, ngobrol terbuka. Nanti jangan kaku ngomong bingung segala macam, curhatin sama. Gak sesulit itu. Kalau ada masalah itu jangan dihindari, tapi hadapi. Kalau kita punya masalah nih, kesulitan dalam hal apa aja, ngaji sulit segala macam, hadapi. Ini apanya? Udah lewat aja dulu. Jangan. Sebab kalau udah ngaji itu, kalau udah kita sekali, kita nggak bakalan kembali lagi. Mujarab, hatta ente udah hatam diulang lagi, kepahaman itu nggak bakalan nambah kecuali sedikit, minim. Ini juga begitu. Nih, begini, anak kan udah usia sekian nih. Kira-kira nih kalau anak mau nyari calon nih,
Umi setuju kan? Nih, emang siapa orangnya? Sebutin nanti. Sebutin di sini. Si Anu ada ini kira-kira bagus apa enggak? Orang tua juga mesti cerdas. Dia musyawarah sama bapak. Oh ini enggak, mau tanya dulu. Ini pilihannya ada 15 anak. Ini ada data-datanya nanti. Ada ini belokan gang depan tuh. Nah itu anaknya si Anu segala macam. Pokoknya ya lumayan gitu. Cuman coba kira-kira kriterianya bagus apa enggak. Oh masuk nominasi. Yang enggak masuk nominasi coret. Nggak apa-apa. Dan enggak bakalan berat, kita belum suka. Ngerti? Oh ini pertimbangannya Anu. Sampai kita mengkerucut, sampai dari 3 dipilih 1. Coba. Datengin Umi, coba ngobrol-ngobrol sama Uminya gimana. Terus wahkan. Setelah bagus, ini cocok segala macam. Hatta gak suka. Paksakan. Nanti gimana? Nanti bakalan suka dengan sesuatu yang memang maslahat ketika sudah menikah. Jadi orang kalau sudah menikah pasti suka. Yang penting ridha. Ridha ente mendapatkan apa saja itu bakalan suka sendiri. Kenapa? Karena ternyata kita ini akan melakukan sesuatu yang kita tidak pernah mengalaminya. Paham tak? Orang mau kawin nanti ente udah pacaran sama dia. Hubungan sama dia udah 5 tahun. Mudah-mudahan nih tahun 6 kita udah alhamdulillah udah saling mengerti. Loh. Saling mengerti apa? Kan tujuannya buat nikah, berarti mesti mengertinya di dalam pernikahan. Paham itu? Oh, kita berarti solusinya nanya yang sudah menikah bagaimana begini-begini. Kau udah nikah? Paham itu? Nanti kalau sudah menikah baru bakalan suka. Nah itu gak apa-apa.